Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid on Air, baik kepengurusan mobil khusus dan petugas serta seluruh jamaah yang hari ini sehabis panjenengan semuanya mungkin aktivitasnya meningkat karena onen, yaitu hari raya Imlek untuk orang berada di Taiwan, dan sekaligus menjelang Ramadan yang hari ini memasuki 5 hari tidak terasa. Kita akan mencoba untuk sedikit mengulang, yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan Ramadan. Ini kemarin kejadiannya untuk penentuan isbatnya ternyata tidak ada titik temu dari Muhammadiyah yang menggunakan hisab yang tidak sama dengan NU kalangan umumnya yang harus bermusyawarah dari beberapa golongan organisasi massa atau dari NU, karena memang sangat jauh dalam konfirmasinya. Maka dari itu kemungkinan nanti hari rayanya tidak bersama juga. Untuk tahun-tahun yang lalu bisa dikonfirmasi, karena bagi yang menggunakan hisab itu, mereka itu kebetulan pada saat itu adalah memang terkonfirmasi dalam penentuannya. Untuk kemarin kenapa kok tidak bisa? Karena memang pada saat ijtima itu adalah pertemuan antara matahari dan bulan dalam satu ufuk, ya, di dalam satu ini. Itu ternyata terjadinya ijtima, pertemuannya itu adalah setelah ghurub, yaitu tenggelamnya matahari. Nah itu. Nah, kalau yang ijtimanya itu sebelum atau melewati batas horizonnya bulan dengan matahari, itu terjadi sebelum matahari terbenam, kayak kejadian tahun kemarin, maka mungkin untuk bisa disamakan, karena kemungkinan untuk bisa dilihat itu adalah mungkin. Nah, padahal syarat untuk bisa dilihat itu kurang lebih adalah melebihi dari 2 derajat sampai 3 derajat. Ini harap jenengan itu paham atau tidak paham itu ya
tahu dan mendengar. Nanti mungkin dengan bisa yang belum paham dengan ini untuk jadi pertanyaan. Jadi begitu. Jadi ijtima, ya pertemuan bergesernya bulan dengan matahari itu kemarin adalah jam 7 lebih sedikit. Jadi jam 7 malah ya, jam 7. Jadi jauh ya, jauh dari huruf, terlalu jauh sekali. Maka tidak ada titik nol sama sekali. Jadi ijtima itu adalah titik nol pertemuan. Terus matahari bergeser ke bawah. Ya, matahari bergeser ya bulan itu bergeser untuk ke atas bukan ke bawah. Ya, ke atas. Karena bulannya itu melewati garis horizon, matahari itu ke atas. Bulannya itu bergeraknya itu ke timur, ya, karena mengikuti gerak matahari. Hanya perjalanan bulan itu ya lebih cepat perputaran matahari, perputaran bumi. Maka ya itu tadi ada istilah ijtima dan huruf tadi. Kemarin tidak mungkin karena ternyata ijtimanya adalah setelah huruf, jadi nggak ada derajat, belum nyampe derajat-derajat. Nah, untuk di Saudi Arabia, karena di Saudi Arabia itu adalah pada saat sini huruf jam 6, di sana adalah masih jam 2 siang. Maka kemungkinan untuk bisa melihat itu jauh, sudah sangat mungkin sekali. Maka dari itu Saudi, walaupun sini belum, Saudi pasti sudah bisa. Nah gitu. Kalau Saudi bisa, sini juga lebih bisa. Nah, jadi kita untuk di wilayah timur itu akan bisa mendahului awal bulan daripada di Saudi. Atau yaitu tadi, kalau sini bisa, maka Saudi pasti sudah lebih bisa. Ya, karena perjalanan utaranya itu adalah putaran bumi dan bulannya itu sudah melewati batas. Tapi kalau Saudi itu belum, sini pasti belum. Nah, gitu. Jadi kalau Saudi kok kemarin itu sudah jelas, maka kita itu di hari berikutnya. Karena apa? Pada saat kemarin itu di Indonesia seluruhnya, wilayah dari wilayah timur, barat, tengah dan barat itu belum mencapai ijtima, yaitu titik nol bersamaan matahari dan bulan bertemuannya dalam garis horizon. Ini begitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan merangkum tentang permasalahan di dalam, yaitu puasa. Ini barangkali dengan ada punya keluarga atau dengan sendiri mengalami yaitu masalah tentang puasa, yaitu di dalam bagaimana cara mengqadha apakah orang yang sudah meninggal itu wajib apa tidak mengqadha. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Jadi yang pertama itu adalah masalahnya adalah masalah pertama, orang tersebut meninggalkan puasa karena uzur, sakit dalam perjalanan, atau apa yang menjadikan mereka itu uzur, atau mungkin termasuk bagi perempuan itu yaitu kedatangan bulan. Nah, yang sebelumnya tahu itu ya perempuan ini untuk hisab karena tahu datangnya bulan gitu. Oke, jadi orang tersebut ada uzur kemudian meninggal, ya belum sempat mengganti puasa.
Yaitu misalnya waktu itu, waktu mengqadha puasanya ya tidak sempat untuk mengqadha, sudah meninggal duluan, tapi dia itu ada udzur, alasan untuk meninggalkan. Apa itu? Bepergian atau sakit atau apa. Nah, seperti yang meninggal dunia pada pertengahan puasa, yaitu ya tangan puasa terus sebelumnya adalah belum puasa. Ya otomatis kan ya sebelum meninggal dia itu tidak puasa, yaitu atau pas pada saat hari raya belum ada kesempatan untuk mengqadha. Nah, kalau sudah sebulan Syawal penuh itu berarti ada kesempatan mengqadha. Nah, matinya umpama dia meninggal itu setelah yaitu habis bulan Syawal. Nah, mulai dari bulan Syawal itu walaupun berapa hari itu, kalau dia memang sempat mengqadha, ya itu berarti dia sudah ada di dalam kesempatan mengqadha. Dia belum sempat mengqadha terus meninggal. Nah, ini beda. Jadi antara yang satu tadi ada alasan dia belum sempat kesempatan mengqadha. Bagaimana? Nah, terus yang kedua itu yaitu apa? Tidak berpuasa karena ada udzur. Tapi orang tersebut memiliki kesempatan mengqadha, yaitu yang umpama meninggal kok setelah hari raya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Namun ia tidak mengganti puasa yang telah ditinggalkannya itu. Alasannya itu ya karena malas atau yang lainnya. Nah, yang ketiga ini permasalahannya adalah orang tersebut tidak puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian soranonon pandablek itu, nah, dia itu meninggal dunia sebelum mengganti puasanya. Nah, pada contoh yang pertama ya tersebut tidak punya kewajiban untuk mengganti puasa. Jadi yang pertama itu yang ada udzur dan tidak ada kesempatan, sebab ia tidak berbuat lalai atau meremehkan aturan agama. Tapi pada contoh yang kedua, dia mati dengan meninggalkan hutang puasa. Tentang puasa yang ditinggal, maka ia ada beberapa pilihan, yaitu ada 2 pilihan yang dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Ya, apa itu? Ahli warisnya atau familinya, yaitu diantaranya memberi makanan atau fidyah kepada fakir miskin. Ya, karena dia lalai. Jadi apa itu? Fidyah itu yaitu memberi bahan pokok makanan 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 8 on, tidak ada sampai 1 kilo. Jadi fidyah itu adalah digunakan atau untuk membayar mereka yang tidak berpuasa, yang ya berpuasa, yang dia itu yang kedua itu, contoh kedua apa itu? Dia punya udzur tapi belum sempat mengqadha, dia sudah meninggal padahal sudah ada kesempatan mengqadha. Nah, ini yang ya pilihannya adalah membayar fidyah berapa kali dia tidak puasa. Nah, yang keduanya adalah yaitu dia Masya Allah, nah dulu ya, atau ahli warisnya tidak memberikan fidyah tapi berpuasa untuk menebusnya gitu. Nah, membayar fidyahnya itu adalah dari harta peninggalannya. Nah, kalau tidak punya harta peninggalan, prontong tekan. Nah, sekarang apa? Ahli warisnya itu baru hukumnya sunnah.
untuk membayar fidyah atau untuk mengqodoknya gitu. Nah terus yang ketiga, sama saja ia memiliki kesempatan untuk mengganti puasanya atau tidak. Ya ini ya, jadi hukum yang ketiga adalah apa namanya, yaitu apa yang ketiga tadi itu, orang tersebut tidak berpuasa tanpa ada alasan. Ya lalu mereka itu sudah bebas terus dia meninggal, dia mengaku Islam. Nah maka dari itu ini ada aturan anjuran dari siapa namanya ya, Imam Nawawi. Waman mata waman mongko sapa bene wong mata mati sapa man alaihi lan tetep ing atase man mau siamu utang Ramadan, siamu Ramadan. Au nadrin utawa ndek utang nazar. Au kafaratin utawa kafarat. Wa bala imkani fi'lihi. Sedurunge mungkin fi'lihi nglakoni sapa man ing poso. Misalnya bi'anni istamarra maradhuhu, yaitu karena apa namanya keadaan istamarra ya, istamarra itu karena apa ya jenengane, dia sakit dan belum ada kesempatan ya. Alladzi la yurja bar'uhu, atau ya alladzi yaiku lorone alladzi perkara la yurja kang urung iso apa jenengane ya balik apa buruhu nglakoni salat nglakoni poso au safaruhu utawa lelungan al mubahu kah mubah, jadi orang yang memang pekerjaannya bepergian. Nah, apa itu, siapa ini? Ya mungkin nah bepergiannya itu ila mautihi, sampai matinya. Siapa itu? Kemungkinan ini adalah kalau untuk hari ini, kalau dulu itu memang ada orang yang hidupnya itu mengembara. Tapi kalau sekarang mungkin ini supir ya, supir-supir apa bis atau mungkin supir angkot yang jarak jauh dan sebagainya. Ya. Terus fala tadarruka lifa iti. Ya. Wala tadarruka lan apa taroka iki? Ya wala tadaruka mongko ora nekani lifa iti, ora nekani bil fidyati lawan bayar fidyah, wala biqodoi lan ora qodok, wala itsma alaihi. Jadi wala itsma alaihi, orang tersebut itu karena sakitnya, karena ininya dan sebagainya, dia sampai meninggal belum ada kesempatan itu, maka itu dia tidak berdosa. Ning fa'in ta'adda moko lamun jarak bil iftori kelawan ora poso sumama tamangkotuni mati qabla tamakkuni, sadurunge mungkin wa ba'dahu lan sakwise au aftaru bi udrin, au aftaru utawa ya ora poso bi udrin kelawan udur, wa matalan mati qabla saya tamakkuni sadurunge mungkin atau sadurunge punya duwe kesempatan. Nah orang tersebut yo at'ama anhu, at'ama mengko ngaweh apa jenengane fidyah,
sapa waliyuhu waline man min nama min tirkatihi krana ninggale wong mau sing apa jenengane mati, tapi karena dia itu jarak ya, jarak atau yaitu tadi dia ngende-ngende atau tadi apa namanya tidak mungkin dia sembuh. Kalau yang mungkin sembuh itu terus dia mati, belum apa namanya, belum ya, maksudnya dia itu tidak puasa terus dia itu ada kesempatan kok meninggal. Nah, itu baru. Tapi kalau dia itu masih hidup tapi masih terus sakit-sakitan atau mungkin terus bepergian atau mungkin apa namanya ya, tidak ada kesempatan untuk ini, maka orang tersebut itu adalah bagi wali apa namanya ya, mereka itu adalah membayar fidyah. Nah, likuli yaumin fatahu muddan, likuli yaumin ing dalam saben dina fatahu kang pot sapa man ing poso muddatun sak mud ta'ami min ghalibi apa napa qutil balad, yaitu apa, min ghalibi saking umume qutil baladihi apa jenengane ya, bahan makane mengkono daerah. Jadi tergantung, kalau untuk yang makanannya sagu mungkin ya sagu, atau mungkin yang makanannya jagung ya jagung. Kalau di situ makanannya beras atau gandum ya gandum. Kalau untuk yang makanannya itu kurma atau apa ya berarti kurma dan sebagainya. Fa illam takun lahu tirkatan lam yalzamu. Terus apa? Fa illam takunan orang nono. Fa illam takun, jadi tadi waliyuhu min tirkatihi, tirkah itu adalah harta tinggalan. Ting fa'il lam takun, mongko lamun ora ono lahu kaduwe wong ya iki sing ninggal iki tirkatun, tirkah harta benda ya lam yalzamu mongko ora wajib sapa waliyuhu waline wong sing ninggal poso niku it'amun aweh panganan wala saumun lan poso, tapi tidak wajib. Tapi apa namanya, tidak wajib, tapi bal yusannu mung disunatake lahu kaduwe waline apa dalika mengkono-mengkono apa jenengane aweh utawa poso. Sebab apa, li khabarihi krana hadis Kanjeng Nabi, man mata wa alaihi siyam, man sapa bene wong mata kang mati sapa man wa alaihi umrap kaduwe man siyamun poso soma mongko poso anhu saking ya saking wong mau sapa sing poso waliyuhu waline man. Nah, dan ini adalah karena ada satu kejadian An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata alaihi siyam syahrin falyut'an anhu makana kulla yaumin miskinan. Ini tadi, jadi kalau yang pertama dia meninggal atau tidak meninggal tapi tidak memungkinkan mereka untuk apa namanya membayar atau berpuasa, contoh. Jadi seorang perempuan, kan ada orang perempuan yang rendel, seperti rendel. Ini aja di Cilacap itu ada, punyai anaknya itu 20. Anaknya itu 20 setiap tahun ya, dia itu hamil terus itu, jadi sampai 20 itu biaya besar itu. Jadi ibunya itu nggak kober itu, kadang-kadang sundulen, kadang-kadang pokoknya bebas, jadi nggak ada kesempatan ya, nggak ada kesempatan, bahkan menyusui 2 tahun aja nggak kober
Ya karena apa, baru menyusui hamil lagi dan sebagainya ini. Nah orang yang kayak gini baru boleh membayar fidyah. Jadi itu. Oke. Terus ada hadis dari riwayat Ali bin Buraidah. Qala ja'at teko sapa imra'atan ya wong wadon ila nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat anu napa matur sapa imra'ah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini saat temene kita umi wong tua atau ibu matat yo pecah sapa ibu wa alaiha lan duweni utang sapa ibu soman ing poso. Pertanyaan apa takonane wong mau wong wadon mau, afa asummu anha, napa kula poso kanggo ibu? Jawabane kanjeng Nabi qala na'am. Ini ada di Sunan Ibnu Majah 1749 hadis itu. Jadi ini adalah beberapa pilihan apabila ada keluarga yang meninggal dunia dengan membawa hutang puasa. Dan itu oke. Mungkin itu untuk ulangan hari ini untuk perjalanan puasa kita. Mungkin itu, kurang lebihnya maaf. Kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Si malakama. Silakan moderator untuk moderatori. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Nggih, langsung saja kisah dan jawab monggo Bu. Iwami jihad yuk. Dan siapa? Monggo. Ayo silakan. Dari ulangan tadi atau mungkin dari pertanyaan di luar tema. Pertanyaan tidak harus bingung sendiri, tapi mengulang pertanyaan yang mungkin orang harus tahu ulangannya itu pun baik. Ayo silakan yang mau tanya masalah atau mungkin yang mau bikin masalah silakan. Waalaikumsalam. Ya Allah Akbar, barakallah. Bah, nama saya Nita dari Banyuwangi, Bah. Izin bertanya di luar tema ya, Bah. Boleh. Ini kan tiap cuti itu saya kan nganu, Bah. KB, Bah. Nah, KB itu minum pil KB itu nggak nganu, Bah. Udah dijeda, maksudnya langsung terus selama 1 bulan itu. Otomatis kan nggak halangan, Bah. Terus untuk puasa ini hukumnya gimana, Bah? Kan otomatis kan nggak halangannya kan direkayasa ya, Bang ya. Untuk puasanya ini pripun nih kok. Mohon pencerahannya, Bah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kalau tambahi, Bah, ngapunten kula tambahi dulu. Niku ya. Soalnya saya itu agak enggak normal bulanannya, Bah. Jadi bisa lama gitu loh. Kan waktu cuma sebulan di rumah, kasihan suami, ya kasihan saya kalau halangan terus. Bah. Terima kasih, Bah. Ya. Bagus.
Ya begini sebetulnya. Ada sebagian dari memang perempuan itu yang mempunyai masalah dalam kesuburannya. Tapi masalah tersebut sebetulnya sudah diantisipasi hukumnya oleh para ulama. Jadi begini, untuk wanita yang normal itu adalah setiap bulan dia itu yaitu kedatangan masalah tentang kesuburan. Ini awal di pertama. Masalah pertama. Nah, aturannya itu adalah kalau menstruasi itu wanita itu adalah yauman walailatin. Jadi bukan seperti nifas. Kalau nifas adalah lahdhah, walaupun hanya sebentar. Tapi kalau menstruasi itu hitungannya adalah yauman walailatin. Jadi sehari semalam, walaupun keluarannya mungkin di malam, maka hitungannya adalah 1 hari 1 malam. Itu aqallu haid. Nah, untuk umumnya haid itu adalah 7 hari. Ya, 7 hari 7 malam umumnya. Nah, terus ulama itu terus aktsaru haidin banyaknya haid itu adalah dibatasi. Berapa itu? Yaitu berapa? Khamsata asyara yauman, 15 hari. Selebihnya dianggap itu adalah hamul fasad. Paham ya? Paham ya? Bebas di atas, Pak. Nah, itu kejadiannya. Tinggal seperempuan itu kebiasaannya bagaimana? Kalau dia itu di luar kebiasaan, ya masih tetap. Sumpama sekarang 1 hari. Terus bulan depan bila 1 hari 1 malam, tadi bulan depan 7 hari. Baru bulan depannya lagi itu melebihi dari 15 hari, maka stop dalam 15 hari itu hukumnya sudah harus berhenti dari hukum haidnya. Nah, selebihnya dari itu adalah damul fasad. Nah, bagaimana walaupun itu masih umpama dokter mengatakan bahwa itu adalah tetap saja di dalam hukum harus 15 hari selesai. Nah, terus bagaimana kalau di luar 15 hari maka ya secara otomatis 15 hari sudah tidak tapi tetap keluar darah, maka secara hukum dia itu ya sudah itu damul fasad. Nah, seandainya kok mau ya, seorang istilahnya laki-laki dan sebagainya, ya silakan saja. Ya silakan, karena itu adalah sudah tidak Tapi cuti kita ya tidak boleh untuk sembarangan sembrono. Karena apa? Takutnya ketidaksehatan itu adalah mempengaruhi kesuburan yang normal. Nah, apa itu? Jika ya melebihi di dalam damul fasad itu terjadi mungkin ya pembuahan dan sebagainya, itu dimungkinkan tidak sehat karena memang damul fasad. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Maka lebih baik ya kita konsultasi ahlinya, yaitu dokter. Bagaimana jika mungkin ya berhubungan dalam keadaan semacam itu terus sampai terjadi pembuahan. Nah, ini bagaimana itu? Membahayakan atau tidak? Lah, nanti tergantung dari kita gabung
Tapi secara hitung-hitungan kita tidak tahu loh. Ini hanya secara apa namanya, yo titen. Karena apa? Yang namanya orang yang sedang menstruasi kenapa haram untuk berhubungan, yaitu dari apa namanya tadi itu 1 hari 1 malam, berarti 1 hari 1 malam nggak boleh, atau mungkin 7 hari 7 malam, atau mungkin 15 hari. Tapi dalam 15 hari stop itu yang haram itu ya sudah mencapai puncaknya. Tinggal kelebihan dari 15 hari ini adalah bukan dianjurkan tapi juga tidak dilarang. Apa itu mubah? Arti mubah di sini adalah jenengan itu harus perhitungan. Karena jika terjadi pembuahan dalam keadaan apa namanya damul fasad itu dimungkinkan ya terjadi pembuahan yang tidak sehat dan menjadikan anak, umpama nanti jadi anak itu anaknya tidak normal. Jadi ini hanya apa? Tidak menyangka bahwa jika yang sekarang tidak punya anak yang tidak normal itu, oh pasti begitu, itu tidak. Hanya dimungkinkan. Jadi diantisipasi, jangan sampai berhubungan dalam keadaan apa namanya berdarah terjadi pembuahan. Itu untuk ulama. Terus untuk dokter itu yang lebih tahu bagaimana risikonya. Nah, terus kalau dua-duanya itu kok sudah dipadu, ya sekarang tinggal tergantung nasib. Nah, panjenengan tadi sudah menyatakan kalau minum pil KB itu tidak menstruasi. Nah, bagaimana kalau tidak menstruasi? Apakah halal untuk laki-laki? Ya jelas halal, karena memang tidak menstruasi. Ya contoh, orang hamil. Kalau hamil itu biasanya men atau tidak? Halo, mungkin yang pengalaman jenengan. Kalau saya hanya cerita. Hamil mboten Boten, Mbak. Maka kalau sedang hamil biasanya tidak menstruasi. Itu berarti kan hukumnya sama. Karena tidak menstruasi. Berarti tidak apa namanya? Kontinu setiap bulan karena memang sudah ada kehamilan. Nah, karena tidak menstruasi maka yo halal. Makanya kesempatan untuk itu yo bapak itu yo nambahi. Yang katanya masih gawe kuping, gawe mata, terserah lah gitu ya. Tapi yang jelas itu ya memang nggak hamil kok, nggak menstruasi kok. Nah, ini juga berlaku untuk orang yang menggunakan apa namanya menggunakan apa namanya pil KB. Pil KB itu biasanya selama 6 bulan. 6 bulan tidak menstruasi. Nah, bagaimana? Ya secara hukumnya karena tidak menstruasi ya halal. Tapi secara hukum menggunakan pil KB ini yang di khilafiyah atau jadi permasalahan. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu mubah, dan ada yang mengatakan bahkan ini adalah apa namanya haram. Nah, untuk yang wajib itu jarang. Karena kalau yang wajib ya mungkin tadi itu. Bagi mereka yang memang wah olrondol tidak berhenti pendarahan terus. Nah itu maka menggunakan pil yang kayak gitu mungkin itu dianggap itu adalah wajib. Jadi begitu. Nah, selama dia itu menggunakan pil KB kok tidak kena menstruasi, selama dia sehat-sehat saja, walaupun mungkin ada risiko di belakangnya, itu ya apa namanya beda urusan lagi. Tetap saja itu halal dan wajib berpuasa gitu. Dan kalau jenengan itu kok minum pil KB biar lancar apa namanya puasanya, ya apa itu ya kalau secara niatnya baik, tapi itu tidak dianjurkan di dalam agama. Karena apa? Ya tidak dianjurkan tapi bukan berarti haram, tidak. Nah, tapi kalau untuk beralasan kasihan suami karena mungkin tidak teratur dan berlebihan,
Nah itu mungkin itu yang ada istilah anjuran. Ya berarti baik selama jenengan tidak berisiko secara langsung. Nah tapi yang namanya efek itu tetap ada. Makanya ini berlaku untuk istri saya. Jadi dulu itu karena sering minum pil KB dan sebagainya, itu akhirnya menopause awal. Jadi sudah dinyatakan menopause itu. Nah tapi ya lucu kejadiannya lucu. Ini ya cuma rahasia saja dalam keluarga. Pada saat itu ada 2 korban. Saya sebetulnya cukup pada saat itu punya anak hanya rencana kepingin 2 disetel dengan itu. Tapi ada cerita yang harus dilampaui. Ini untuk pengalaman, ini nggak apa-apa ya, saya menyampaikan pengalaman, ini bukan aib kok. Pada saat itu saya yaitu jualan obat yang namanya teh auti. Teh auti itu adalah teh penyuburan bagi yang belum punya anak dan sebagainya. Itu mungkin itu sebagai solusi pada saat itu. Nah saya saya kembangkan ke teman-teman. Nah dan kecuali teman itu saya memakai sendiri. Pada saat itu adalah untuk mencoba. Katanya walaupun mereka minum pil KB ya atau mungkin tab KB suntik, kalau minum teh ini dua-duanya laki-laki dan perempuannya, maka obat atau pil KB atau suntik itu tidak berlaku. Akhirnya saya coba setelah punya anak 2. Nah ternyata benar itu. Jebol. Akhirnya keluar anak yang ketiga, yaitu laki-laki. Dengan itu saya semangat untuk menyampaikan ke teman saya yang 8 tahun tidak punya anak. Sampaikan videonya dan sebagainya. Dia semangat minum dua-duanya. Benar itu. Ternyata subur. Tapi si perempuannya memang punya kelainan dalam kandungan. Akhirnya setelah itu melahirkannya itu adalah sesar dan dinyatakan tidak boleh hamil lagi. Akhirnya sesar dan langsung rahimnya diambil ya, di kiret atau bukan kiret ya, pokoknya diambil lah. Akhirnya tidak bisa hamil lagi. Nah setelah itu, nah ini perjalanannya. Nah setelah itu dilalah karena anak ini berdampingan dengan anak saya yang ketiga. Nah pada saat itu dilalah, ini kejadiannya ya, ini kejadian yang lain bukan masalah KB ya. Setelah sudah berusaha ini sudah SMP, anak itu lagi nakal-nakalnya, anak saya juga nakal-nakalnya dan sebagainya, itu dilalah. Kejadiannya apa? Si teman saya yang punya anak satu-satunya ini itu ditinggal, bukan merantau, ditinggal untuk ngaji dalam hari itu. Dia lagi seneng-senengnya naik motor. Wah kebetulan punya teman perempuan boncengan, dilalah lewat tanggul sungai Citandung, itu dalamnya 10 meter, itu dalamnya 10 meter, kepleset terus akhirnya meninggal. Nah sekarang nggak punya anak lagi. Itu. Nah untuk kejadian yang kedua itu saya diapusi oleh dukun bayi, dipijet. Jadi dikatakan kamu itu sudah sudah nggak aktif katanya. Nah jadi istri saya udah aktif, kamu sudah nggak mungkin hamil lagi ini. Wis percaya baik wong si pengalaman bol. Katakannya begitu. Nah akhirnya orang mungkin wis pokoknya mentang meneh laporan dari aku. Gitu katanya begitu. Wah akhirnya saya semangat. Setelah itu ke dokter kandungan. Nah dokter kandungan itu diucapkan selamat, ini ada kandungan terjadi ini 2 kembar. Akhirnya wah jelas ini. Wah, akhirnya makanya saya cita-cita 2 jadi 5 gitu. Jadi 5 itu. Tapi setelah ini 5 itu ternyata dikonfirmasi sudah benar-benar
menopause, jadi sudah tidak mungkin lagi. Begitu kira-kira ceritanya. Jadi kalau memang jenengan itu minum obat, maka hukumnya yaitu tadi innama amalu biniatnya itu ada. Niatnya bagaimana? Terus perhatikan risiko di kemudian harinya, ya kemungkinannya dan sebagainya. Silakan untuk konsultasi dengan kesehatan, gitu ya. Ya, masih ada seperempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami sihabi Allah akbar barakallah. Nggih bah derek tanglet bah. Ngeten bah. Seorang laki-laki itu kan musim puasa kayak ini disuruh puasa. Dia bilangnya begini, kan saya kerja berat, nggak kuat puasa kayak gitu bah. Nah terus niku hukumnya pripun bah, solusinya pripun bah, alasannya bekerja berat nggak kuat ya bah. Terus lepas itu dia suruh bayar fidyah, terus pundi niku bah, nuwun solusinya bah, ngoten mawon, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini sering dipertanyakan dan itu terjadi di halayak. Seperti di kampung saya hari ini. Hari ini kampung saya itu musim panen. Kerja di sawah itu luar biasa. Rata-rata mereka itu tidak berpuasa. Terus bagaimana hukum menanggapi hal itu? Saya ya dalam mengaji itu hanya diberi satu warning, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang memberatkan, tapi juga tidak boleh menyampaikan yang meringankan. Saya sampaikan bahwa yang penting nggak boleh niat tidak puasa, tetap niat puasa, walaupun nanti prakteknya itu adalah di siang hari dia itu mungkin memutus puasa, tapi kalau diniatin nggak puasa sama sekali itu fatal. Jadi jangan, tetap niat puasa. Ya umpama mau makan dan minum ya sudah sekuatnya saja. Ya sekuatnya saja sampai jam berapa sudah. Nah tapi ya itu tadi dalam Al-Qur'annya disampaikan fa'id atau min ayamin ukhra. Jadi harus mengulang di hari-hari yang lain. Dan hari-hari yang lain ini adalah di hari-hari mereka santai. Kapan? Ya kapan? Ya kapan? Mungkin dalam 1 tahun itu, ya dalam 1 tahun itu mereka punya berapa hari yang kira-kira nyantai. Gunakanlah untuk membayarnya. Ini hukumnya. Nah kalau dia itu tetap tidak mau, ya tadi itu. Jadi dalam 3 kasus, yang pertama adalah dia itu tidak berpuasa tapi karena udzur. Itu termasuk dikatakan udzur atau tidak. Nah udzur tadi yang disampaikan itu karena sakit, terus karena perjalanan dan sebagainya. Nah dalam perjalanan yang terus menerus dan tidak mungkin berhenti, ini yang tidak wajib untuk mengkodok dan boleh membayar fidyah. Tapi kalau dia pada satu saat mungkin ya dia itu mampu, maka itu tetap harus prioritas yang pertama adalah harus mengkodoknya. Jadi nggak boleh dia itu membayar fidyah dengan sengaja karena saya nggak mungkin berpuasa, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia penyakitan yang kelihatannya nggak sembuh-sembuh, itu boleh. Tapi kalau bekerja yang kelihatannya nggak berhenti-berhenti, itu mungkin nggak kira-kira? Halo? Halo? Eten Pak, tapi lek yang awam gitu kan bisa berat lek ngawur. Jadi ini hanya disampaikan saja. Kalau memang kerja yang tidak mungkin berhenti sampai tua, ya maka itu kelihatannya tidak mungkin. Maka tetap saja dia punya kewajiban
berpuasa. Tapi kalau dia itu kok dilalah tidak berpuasa, belum mengkodoknya, dia itu meninggal. Nah ini jangan disampaikan, meninggal itu keluarganya itu harus mengganti puasa atau membayar fidyah karena dia meninggal. Tapi kalau belum meninggalnya belum. Tapi kalau dia itu belum meninggal ya belum. Ya itu makanya ya tetap saja dia itu punya gantungan tetap untuk berusaha membayarnya di saat-saat dia apa ya nggak nih kerja orang rampungnya orang ini. Kalau lagi libur umpama ya boleh atau puasa. Saya dulu di Taiwan juga begitu loh. Halo. Iya, Pak. Saya dulu di Taiwan itu pas puasa itu 3 kali kayaknya, 3 itu. Saya setiap kerja, ya tetap saja sudah niat puasa. Tapi kalau pas itu ya sudah minum. Tapi di hari Sabtu, Minggu saya tetap puasa. Karena apa? Libur. Sabtu, Minggu puasa. Sabtu, Minggu puasa. Kadang-kadang Minggu tok. Ya sudah saya hitung. Berarti saya hanya puasa berapa bulan. Nah setelah di hari-hari biasa saya tetap puasanya Sabtu kalau pas lagi nggak ada lembur, Minggu ya kalau pas ini puasa. Jadi dalam 1 tahun itu saya membayar Sabtu, Minggu atau mungkin hanya Minggu tok, rampung ya, selesai. Berarti kesempatan itu ada untuk berhenti bagi yang bekerja di mungkin di aturan itu. Tapi kalau pekerja lepas ya seperti panen di tempat saya ini, ya ini ya boleh silahkan, tapi fa'idatun min ayyamin ukhar. Dia menghitung di hari-hari yang membayar di hari-hari yang lain. Jadi tidak boleh tidak puasa karena malas terus akhirnya membayar fidyah. Ya tetap saja dihitung sedekah, tapi itu tidak berlaku untuk menebus puasanya karena dia punya kesempatan untuk untuk membayarnya. Berlaku fidyah itu manakala dia tidak mungkin bisa membayar, masih punya utang, dia mati baru boleh jenengan untuk membayarnya kemarin hutangnya berapa yang dulu ya sebelum meninggal kayak gitu. Tapi ya jodoh ngomong kayak ngono malah nesu ya bapaknya malah nesu. Jadi kok Ismail sampai mati kok bayar fidyah, ngamuk malah. Ya sudah sampaikan aja begitu. Jadi tetap harus niat berpuasa dan niat untuk membayar puasa di hari-hari yang lain. Maksudnya di hari mereka itu tidak bekerja dengan berat. Itu ya. Paham betul? Nggih, Pak, nggih, matur sembah nuwun. Jadi itu yang itu diambilkan dari yaitu tadi fa in kuntum mardha aw ala safarin. Safar itu adalah dijadikan alasan untuk boleh tidak berpuasa. Apapun perjalanannya. Ya, apapun perjalanannya. Artinya apa? Kalau dia itu sedang berjalan walaupun naik kendaraan atau naik kapal terbang pada saat itu kok nggak puasa, maka hanya boleh, tapi tetap fa'idatun min ayyamin ukhar, karena sing dihitung itu perjalanan itu adalah payahnya, keselnya dan sebagainya. Walaupun kenyataannya hari ini perjalanan tidak kesel. Loh, perjalanan kesel gimana? Naik mobil aja mobilnya Alphard, naik mau kereta api sekarang kereta apinya pakai AC semua. Ya, tapi kalau nggak puasa boleh. Tapi kalau puasa ya bagus, nggak capek kok. Begitu, terserah. Ya, ada pilihan yang ditawarkan. Mungkin itu. Yang lain? Masih ada 5 menit? 6 menit? Halo. Pesan dan kesan, Pak. Oh, sudah ada ya. Oke. Siap. Ya, Iwami, jihad yo dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah di kesempatan semacam ini kita alhamdulillah dijadikan orang yang diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa melakukan agama dengan sebaik-baiknya. Agama itu adalah tidak untuk memperberat, tapi agama itu juga tidak dianggap untuk disepelekan. Nah, bagaimana itu? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu ngarepake sapa Allah Gusti Allah bikum maring sira kabeh al yusra gampang. Wala yuridu lan orang ngarepake sapa Gusti Allah bikum sira kabeh al usra, ke apa namanya? Ya kesusahan. Jadi begitu. Maka dari itu disinilah tempat kita untuk saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr dalam urusan yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai manusia. Jadi ada celah-celah yang harus kita ringankan, tapi jangan sampai kita itu mengabaikan. Nah begitu. Dan selanjutnya di kelanjutannya adalah tinggal tugas kita untuk mengembangkan mengajak mereka untuk bergabung di sini, bukan untuk mengatur mereka dengan kesusahan tidak, tapi untuk mengingatkan mereka jangan sampai hidup ini adalah terlalu bablas tanpa aturan, tapi juga tidak harus tertekan dengan aturan. Ajak di sini biar mereka lebih tahu, dan ini adalah kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena apa? Menyampaikan kepada orang lain itu adalah fungsinya adalah satu, tidak kita itu berlepas diri dari dari paidoneane Gusti Allah, cemooane bukan cemooan maido ya, cemooan gimana, komplainan dari Allah. Jadi jangan kita mengabaikan, kita tidak mau terserah, yang penting saya ikut sendiri, yang lain mau ikut mau ikut nggak tahu. Awas, hati-hati dengan itu, dengan perasaan yang semacam itu, nanti jenengan kena komplainan. Kenapa kamu itu diem? Padahal ada teman yang mereka itu harus kamu kasih peringatan. Ya kalau tidak peringatan ya mereka ajak kepada acara-acara yang di situ ada peringatan-peringatan. Nah kalau tidak berarti kita nanti kena dosa. Hati-hati. Jangan menyepelekan dosa, menyepelekan dengan kewajiban-kewajiban yang kelihatannya itu individual. Karena ini selalu rangkaiannya itu ada dengan orang lain. Maka dari itu teruskan perjuangan ini, ajak mereka yang ada di luar sana untuk bergabung di sini. Alhamdulillah tadi sampai 113, walaupun yang satu nongol hanya beberapa kali. Sekarang 108. Mungkin itu dari saya, dan kita harus punya moto bahwa kita harus rumongso andar beni di dalam bermajlis, khususnya di Iwamitan On Air ini. Karena kalau kita sudah merasa underbeni, maka kita pasti menginginkan apa yang kita punya itu awet. Apa yang kita punya semakin bagus dan semakin membesar. Maka dari itu, moto ini harus kita terapkan dalam hati kita masing-masing, bahwa Iwamit tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, Apalagi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tidak ada alasan untuk jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ayo. Jadi ini yang harus jadi semangat bagi kita. Mungkin itu, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن الظالم علمنا فإن جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك المتقين عبادك الصالحين. اللهم اجعل مجلس إمام طمئر مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ببركات مجلس إمام طمئر. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebih maaf. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.